Syukran li ihtimamikum fi hadhil muhadarah al-yaum. Terima kasih atas perhatiannya untuk hadir pada acara kita malam hari ini. Wa fi hadzal lail, pada malam hari ini sanatanawal dirasatana fi maddatina, yakni fi al-muyassar al-mujallad as-salis ya. Yakni fi al-maddah kita akan membahas mengenai materi-materi kita malam ini masih pada kitab Mujallad as-salis atau jilid 3 dari al-muyassar, yang mana masih dalam naungan ilmu nahwiyah. Nah, ini yang kemarin kita bahas itu jadi mengenai ini ini 6 7. Sebentar, ini enggak kebalik itu. Oh enggak betul. Ini betul ya. Nah, dulu kita sudah masuk dari macam-macam fa'il. Ingat ya, fa'il itu ada zahir, ada domir, ada juga yang ditakwil. Itu jangan lupa ya, ada yang ditakwil. Oh, ternyata domir itu tidak selamanya domah. Itu ya yang pelajari. Sebentar, saya. Nah, jadi ada zahir, ada domir, ada juga yang mabni, dan ada juga yang ditakwil. Nah, kemudian naib fa'il yang kemarin kita pelajari adalah isim marfu, tetapi bedanya apa? Ini didahului dulu dengan fi'il yang bentuknya majhul atau yang semakna dengan fi'il majhul. Nah, di sini ada au ma fi maknahu, atau yang semakna dengan fi'il majhul. Nah, nanti di bab ini apa itu yang semakna dengan fi'il majhul? Karena kalau kemarin yang fa'il itu yang semakna dengan fa'il apa saja? Yang pertama adanya isim fa'il, adanya masdar. Nah, itu adalah yang semakna dengan fa'il. Begitu juga masdar muawwal ya, itu yang semakna dengan fa'il. Nah, ini adalah yang semakna dengan naib fa'il. Nah, di sini wadalla alaman waqa'a alaihil fi'lu, dan menunjukkan kepada yang terkenai oleh pekerjaan begitu. Contohnya kan hurrimat alaikum al-maitatu wadamu. Hurrimat ini adalah fi'il majhul yang bermakna telah diharamkan. Apa yang telah diharamkan? Al-maitatu wadamu alaikum, gitu asalnya ya. Al-maitatu di sini dia sebagai naib, pengganti dari fa'il, dan bukan fa'il beneran, bukan, tapi naibnya, pengganti dari fa'il. Karena asalnya itu dia objek. Asalnya itu al-maitatu itu secara tata bahasa asalnya maf'ul bih. Jadi asalnya bagaimana dong kalau ini? Jadi asal katanya itu dari telah diharamkan daging untukmu. Nah, ini harusnya ada pelaku. Memang ada pelakunya yang mengharamkannya gitu. Tetapi memang dibuang dan dibuatlah bentuk fasib dengan menggunakan kata di. Telah diharamkan atas kalian bangkai. Siapa yang mengharamkan? Nah, kalau diasalkan menjadi haramallahul maitata. Nah, begitu asalnya. Tulis di sini biar lebih paham mengenai naib fa'il. Jadi naib fa'il itu berasal dari maf'ul yang fa'ilnya dibuang. Sebentar. Kita tulis dulu di sini. Haramallahu al-maitat. Nah, ini asalnya. Haramallahul maitat. Allah telah mengharamkan bangkai.
Allahu di sini fa'ilnya pelaku dan secara asli memang dia pelaku ya. Al-maitata. Nah, al-maitata di sini objek. Ini objek ya, al-maitata ini posisinya atau maf'ul bih. Nah, ini objek al-maitata. Haroma subjeknya predikatnya. Haroma ini predikatnya. Kita kasih tanda dulu. Haroma ini predikat. Nah, ini haroma. Haroma telah mengharamkan. Allahu Allah al-maitata bangkai. Nah, ini mau kita rubah menjadi bentuk naib dari fa'il. Maka posisi maf'ul bih ini kan objek ya, maf'ul bih. Objek kita turunkan ke bawah. Al mai ta. Nah, jangan dulu kasih harokat. Pelakunya kita hilangkan. Kata kerjanya yang aktif kita jadikan bentuk pasif. Menjadi apa? Hurrima. Hurrima. Hurrima dulu ya. Nah, nanti kita sesuaikan. Kata hurrima ini ada aturan-aturannya. Hurrima. Nah, ini dulu. Haroma dengan cara memfasifkannya di domah awal, di kasroh yang tengah. Gitu. Asalnya haroma mengharamkan, hurrima artinya telah diharamkan. Nah, di sini masuk lagi kaidah nahwiyah bahwa apabila naib fa'ilnya bentuknya mu'annas, ini al-maitatu ini mu'annas. Nah, ini ingat yang perlu diingat itu bahwa fa'il memiliki posisi dengan doma. Karena maitata ini objek menggantikan posisi fa'il, maka domanya tetap terbawa. Nah, domanya tetap terbawa. Dan dia sudah tidak menempati posisi maf'ul dan tidak menempati posisi objek lagi, tetapi dia menempati posisi kuning. Kuning itu apa? Fa'il. Tetapi karena dia bukan fa'il beneran, dia itu pengganti daripada fa'il, maka disebut dengan naib. Naib, pengganti dari fa'il. Karena posisinya mengganti dari fa'il tadi. Karena kata Allahnya kita hilangkan dulu, maka si kata kerjanya kita rubah dalam bentuk pasif atau istilahnya bentuk majhul. Majhul itu kata pasif. Kalau yang di atas ini haroma bentuk aktif. Haroma yang mengharamkan, hurrima telah diharamkan. Nah, gitu bedanya. Hurrima di sini dia sudah tidak butuh pelaku lagi, tapi butuhnya yang dilakukan. Dan yang dilakukan itu menjadi pengganti dari fa'il yang berasal dari maf'ul. Sehingga istilahnya menjadilah naib fa'il, yang mana naib fa'il itu ingat sekali lagi berasal dari maf'ul yang menggantikan fa'il sehingga harokatnya ikut-ikutan kepada harokat fa'il dengan doma. Nah, itu ya. Dan fi'ilnya itu wajib dimajhulkan. Dari harroma menjadi hurrima. Di sini tadi kita masuk kepada kaidah keselarasan kata yang mana apabila fi'il muannas maksudnya apabila fa'ilnya muannas, fi'ilnya wajib dimuannaskan. Maksudnya apabila naib fa'ilnya ini perempuan, kata kerjanya harus yang perempuan juga. Jadi hurrima harus disesuaikan karena asalnya hurrima itu bentuknya mudzakkar atau bukan untuk perempuan. Nah, sekarang kita ganti karena maitatu bentuknya kategorinya muannas dengan kata kerja untuk muannas, salah. Dengan kata kerja untuk muannas menjadi hurrimat. Nah, hurrimat itu akan ini hurrimat. Nah, gitu. Karena taknya ini tanda kata kerja untuk perempuan. Ini taknya ini tanda kerja untuk perempuan. Dan ini tanda kata nomina untuk perempuan. Jadi kata kerja dengan naib fa'ilnya
itu wajib sama. Kalau perempuan, perempuan. Kalau untuk bentuk bukan perempuan, ya bukan perempuan, yaitu mudzakkar ya, laki-laki untuk laki-laki. Nah gitu. Jadi gendernya di dalam bahasa Arab itu sangat jelas dan tegas. Kalau bukan muannas, masukin saja kategori mudzakkar gitu. Walaupun bukan secara asli muannas atau mudzakkar, karena nanti secara penggantian gendernya itu ada hakiki, ada majazi gitu. Mulhak istilahnya itu yang dianggap kategori muannas, yang dianggap kategori mudzakkar gitu. Jadi tegas ya secara apa pembedaan gender kata itu hanya mudzakkar dan muannas. Tidak ada netral gender gitu. Seperti yang orang-orang Eropa sekarang ya, gendernya pada netral kan. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau bukan muannas, mudzakkar gitu ya. Nah, di sini hurrimat adalah fi'il majhul. Al-maitatu adalah apa namanya? Naib, fa'il yang berasal dari maf'ul bih dan menempati posisi fa'il sehingga harokatnya pun harokat fa'il. Itu yang disebut naib fa'il itu ya, itu konsep dari naib fa'il. Nah, ini yang kemarin kita bahas adalah sebab-sebab dibuangnya fa'il. Nah, lil ilmi bihi karena memang sudah diketahui orangnya, jadi nggak usah lagi disebutkan gitu ya. Wa khuliqal insanu udah ini khuliqo asalnya khalaqallahul insana itu asalnya. Menjadi khuliqal insanu doipan telah diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Atau yang kedua alasan dibuangnya fa'il, tadi kan ini buang fa'il kan? Nah, ini alasan yang tambahannya lil jahli bihi. Karena memang tidak diketahui siapa yang melakukannya. Nah, suriko al baitu. Nah, ini bentuk-bentuknya harus uia, uia, uia. Suriko, kuliko, uzipa, pokoknya uia, uia. Uia itu adalah majhul gitu, kata kerja yang bermakna di, bentuk uia itu yang paling simpel. Kalau aaa, aia, apalagi ya ya aaa, aia, aua itu bentuknya me gitu atau maklum atau ma'ruf itu boleh. Nah, ini turikol baitu telah dicuri rumah itu, maksudnya telah kemasukan maling rumah itu. Ini lil jahli karena memang tidak diketahui idza lam yu'rab asariku apabila tidak diketahui siapa yang mencuri. Nah, itu. Ini karena memang tidak tahu. Atau lil khaufi alaihi kita khawatir terjadi sesuatu bila disebutkan. Nah, gitu. Lil khaufi ala. Ada lil khaufi min. Kalau lil khaufi min takut karena orangnya, gitu. Takut dari orangnya, beda ya. Ini duriba pulanun telah dipukul pulanun seseorang ini di pulanun sini naib fa'ilnya. Nah, ini kita kasih tanda dulu. Suriko alba itu naib fa'il. Kholikol insanu insanu juga di sini naib fa'il. Telah diciptakan manusia, telah dicuri rumah itu. Itu kan alba itu naib fa'il. Duriba fulanun telah dipukul seseorang. Fulanun naib fa'il yang mana asalnya objek seperti dorobar rojulu pulanan asalnya gitu. Tapi karena memang dibuang ya fa'ilnya lil khaufi alaihi. Nah, yang ini. Ada juga lil khaufi minhu takut dengan orangnya. Suri kotis saat telah dicuri jam tangan itu asal itu naib fa'il. Asalnya sarokor rojulu sa'ata. Asalnya sarokor rojulu as-sa'ata. Seorang laki-laki telah mencuri jam tangan itu. Nah, karena ini kan majhul jadi uia, uia, suriko. Surikotis saat. Surikotis atau asalnya surikot apabila mau disambung bacaannya dengan kasroh. Surikotis saatu. Satu di sini pengganti fa'il, naib fa'il asalnya maf'ul begitu. Karena kata kerjanya menjadi majhul atau pasif dari saroko menjadi suriko.
Kenapa tidak disebutkan? Kalau yang ini lil khaufi minhu. Takut dari orangnya disebutkan. Jadi enggak disebutkan orangnya itu maksudnya. Nah, kalau yang 5 lil adamil faidati fi dzikrihi. Tidak ada faedah pada menyebutannya. Ini maksudnya disebutin nggak ada pentingnya. Nah, gitu maksudnya. Wa idza huyitum. Nah, ini huyi juga huyiya. Huyiya, tapi nggak mungkin orang Arab mau mengucapkan huyiyu. Itu agak sulit. Makanya huyitum asalnya. Jadi begitu. Huyitum wa idza huyitum bitahiyyatin. Huyi dihormati, kalian. Apabila kalian ingin dihormati, itu maksudnya. Huyi dihormati, kalian. Nah, di sini tumnya itu yang menjadi naib, Pak. Kalian, huyi dihormati. Nah, ini huyi naib, Pak. Fi'il majhul, tumnya naib, fa'il dari domir antum. Nah, ini tidak disebutkan siapa pelakunya di sini. Karena kan nggak ada. Ini li adamil faidah. Nggak penting gitu disebutin juga, nggak akan ngaruh gitu. Nah, gitu maksudnya. Nah, itu. Nah, di sini kita akan masuk al asyaul lati tanubu anil fa'il. Nah, ini lanjutan. Kalau yang kemarin kan itu sedikit mereview ya yang di atas. Al asya'u sesuatu atau hal-hal boleh. Allati tanubu anil fa'il yang biasa menggantikan fa'il. Nah, ini maf'ul bih. Ini apa saja yang biasa menggantikan maf'ul naib fa'il di sini? Karena kan kemarin ada fa'il yang digantikan dengan masdar. Ada dengan idofah kan, fa'il itu ada yang dengan domir dan ada juga dengan isim mabni ya, isim mausul, isim isyarah. Ada juga dengan apa namanya masdar muawwah. Nah, ini beda lagi. Kalau yang ini naib fa'il biasanya digantikan dengan apa? Dia itu naib fa'il tidak hanya dengan fi'il majhul, terkadang dengan maf'ul bih. Gitu maksudnya. Kalau tadi kan kita menggunakan fi'il semuanya. Ini fi'il. Coba kita kasih contoh. Contoh-contohnya kita kasih garis dulu. Nah, kuliko ini kan fa'il sebelumnya. Suriko ini fa'il majhul, fa'il pasif ya, kerja pasif. Duriba telah dipukul, itu kan pasif. Suriko telah dicuri, huyi telah dihormati. Ini kan semuanya kata kerja. Ini verba semuanya, kata kerja. Nah, sekarang si kata kerja ini boleh kita ganti. Tidak hanya kata kerja saja. Jadi ternyata ada yang menggantikan kata kerja majhul. Yang mana ternyata maf'ul bih juga mempunyai naib fa'il. Contohnya bagaimana? Jadi maksudnya tidak perlu kata kerja. Maf'ul bih juga dia bisa punya naib fa'il. Kutiba alaikum asyamu at-takdiru kataballahu alaikumusiyam. Oh, ini salah. Ini maaf ini. Salah contohnya. Ini salah. Di catatan yang ini salah contoh ya. Jangan dihiraukan, yang ini salah contoh. Ini tidak relevan contohnya. Ini itu salah ke bawah. Ini kita bikin contoh aja langsung. Al-mazlumu. Seperti ini. Al-mazlumu, maaf. Yang dizolimi. Al-mazlumu atau al-maktubu lah yang mudah aja. Kita bikin contoh yang sedikit mudah. Maf'ul bih yang mempunyai naib fa'il. Ini. Al-maktubu yang dibaca atau yang ditulis, al-maktubu daftaru. Yang ditulis
buku catatannya. Al-maktubu daftaruhu di sini, al-maktubu isim maf'ul. Daftaruhu dia itu adalah naib fa'il dari isim maf'ul. Sehingga al-maktubu daftaruhu itu sama dengan kita menuliskan kutiba. Nah, dengan fi'ilnya kutiba daftaruhu. Nah, gitu. Jadi, kutiba ini kan kata kerja pasif, kata kerja yang menggunakan makna di, telah ditulis. Daftaruhu, buku tulisnya. Kutiba ini boleh diganti, tidak dengan kutiba, tidak dengan kata kerja seperti ini. Boleh dengan isim maf'ul. Nah, isim maf'ul itu apa? Yaitu bentuk kata yang menggunakan bentuk a, maf'ulun, mufa'alun, mufa'alun, dan pokoknya bentuk-bentuk isim maf'ul lainnya. Nah, ini contohnya al-maktubu. Yang ditulis maknanya pun sama. Al-maktubu yang ditulis, daftaruhu, buku catatannya. Sehingga daftaruhu ini naib fa'il juga dari isim maf'ul ini. Gitu ya. Nah, gitu. Itu sebutnya yang bisa menggantikan majhul adalah isim maf'ul. Itu contoh yang tadi tidak relevan ya, itu salah catat itu. Nah, kemudian wa iza ta'addadal maf'ul bih. Nah, ini yang kedua. Terus bagaimana sekarang kalau ada maf'ul bih nabal awal anil fa'il wa baqiya ma'adahu mansuban. Nahwu yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Nah, ini adalah kata yang mempunyai dua maf'ul. Kalau tadi kan kutiba daftaruhu telah ditulis bukunya, asalnya kataba waladu daftaro. Nah, ini kita asalkan. Kataba al waladu daftarohu. Kembali. Nah, ini katabal waladu daftarohu. Ini adalah kata asalnya, yaitu yang mempunyai fa'il. Fa'ilnya al-waladu. Kata kerjanya kataba, ini verba, ini fa'il, ini objek. Karena kita menjadikan ini sebagai naib fa'il, maka daftaro ini yang asalnya mansub menjadi daftaru di sini. Menggantikan posisi fa'ilnya yang dibuang yang ini nih. Jadi kutiba daftaruhu. Nah, itu asalnya yang ini. Dia kata walau daftaruhu objeknya hanya satu. Sekarang kita di sini maksudnya akan bagaimana kalau objeknya dua, seperti contoh yang ini, yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisabin. Nah, ini kita akan membahas yang ini. Yuwaffa, disempurnakan. As-sabiruna, orang-orang yang bersabar. Ajrohum, apa? Ganjaran mereka. Bighairi hisabin, tanpa perhitungan. Nah, ini yuwaffa adalah fi'il majhul ya. As-sabiruna dia itu naib fa'il. Yang as-sabirun di sini naib fa'il. Kemudian ia masih mempunyai maf'ul. Yang mana maf'ulnya itu ini ajrohum. Ini objek atau maf'ul bih. As-sabiruna dia fa'il atau subjek. Yuwaffa verba atau kata kerja atau fi'il. Yuwaffa telah disempurnakan orang-orang yang bersabar itu ganjaran mereka. Nah, ini kenapa kok fi'il majhul mempunyai naib fa'il tapi mempunyai maf'ul bih juga? Iya, boleh. Karena dia ini yuwaffas sabiruna ajrahum itu berasal. Berasal dari apa? Berasal dari kata kerja yang objeknya dua. Contohnya, kita asalkan ya ini. Bagaimana kok dia asalnya objeknya dua menjadi satu ketika dibikin yang pasif atau ketika menjadi naib fa'il? NF naib fa'il. Nah, kita asalkan dulu dari lokasi yang kosong di bawah ini. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Misalnya begini. Yuwafi, yuwafi, wafa yuwafi. Nah, yuwafi
Dengan kasroh artinya menyempurnakan. Siapa? Allah. Yuwafillahu, Allah menyempurnakan. As-sabirina, orang-orang sabar itu. Apanya? Nah gitu. Apanya? Ajarohu. Nah, di sini kita asalkan dulu ya, kita merunut yang tadi, bahwa yuwafi ini kata kerja aktif atau fi'il maklum. Ya, maklum yang diketahui pelakunya, yang mana fa'ilnya adalah Allahu, ini fa'il atau pelaku atau subjek. As-sabirina. Nah, ini itu objek. Yang ke satu maf'ul bih pertama, dan maf'ul bih yang kedua ajrohu. Nah, ini maf'ul bih yang kedua. Gitu. Allah menyempurnakan ganjaran mereka bagi orang-orang yang bersabar. Nah, begitu. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah maf'ul bih dua atau objek dua, nggak ada. Yang ada istilah di bahasa Indonesia itu kalau objeknya ada dua, objek yang langsung dikenai pekerjaan tetap di objek, objek yang tidak langsung terkenai pekerjaan dijadikan pelengkap. Nah, gitu. Kalau di dalam bahasa Arab memang berbeda. Kalau di dalam bahasa Arab itu yang disebutnya ya maf'ul bih awal, maf'ul bih tsani. Objek pertama, objek kedua ya beda ya, karena kita tidak bisa memaksa gitu, karena itu bahasanya Arab. Ini bahasa Indonesia itu ketika kita konversi, maka maf'ul bih kedua itu adalah pelengkap. Tapi untuk menentukan pelengkap dan bukan pelengkap, lihat dari terjemah. Mana yang dikenai langsung pekerjaan dan mana yang tidak dikenai langsung pekerjaan. Lihat dari terjemah. Allah menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Apa yang disempurnakan? Apa yang langsung terkenai pekerjaan dari disempurnakan? Apakah orang bersabar atau ganjaran? Coba. Belajar mencari objek dan belajar mencari pelengkap. Mana kira-kira di sini pelengkap, mana kira-kira objek? Bapak Hadari. Ada yang paham objek, ada yang paham pelengkapnya, kira-kira yang mana? Objeknya yang sobirina, Ustaz. Kalau pelengkapnya ajrohum gitu, Ustaz, gimana? Jadi konsepnya itu kata kerjanya langsung mengenai pekerjaan langsung. Misalkan ini kan kata kerjanya yuafi, menyempurnakan. Biasanya yang disempurnakan itu apa? Apakah orangnya atau ganjaran? Ganjaran ya, sempurnakan saja. Iya, berarti ganjaran adalah objek. Objek. Itu objek. Berarti pelengkapnya mana? Pelengkapnya asobirina, Ustaz. Nah, itu cara kita menentukan dalam bahasa Indonesia nih. Kan ini sangat berkaitan erat ketika kita menerjemahkan ya. Nanti juga di dalam ilmu terjemah kita memang dituntut untuk mengetahui pemahaman bahasa Indonesia secara komprehensif. Itu harus seorang penerjemah itu harus memiliki wawasan bahasa tujuan dan bahasa utama juga. Kedua-dua bahasa itu harus dipahami. Makanya kalau di dalam bahasa Indonesia untuk menentukan objek, ingat objek itu hanya yang dikenai pekerjaan langsung. Tapi kalau yang tidak dikenai pekerjaan secara langsung atau melalui itu pelengkap. Contoh lain, Bapak membelikan Mirna pakaian baru. Nah, mana di sini objek, mana di sini pelengkap? Pakaian sebagai objek. Berarti pelengkapnya yang mana? Pelengkapnya Mirna. Nah, begitu. Iya. Bapak membelikan Mirna pakaian baru. Pakaian baru kan yang dibeli kan. Emang Mirna yang dibeli kan, Mirna tidak dibeli. Nah, gitu. Lihat aja ke kata kerjanya. Itu tidak terlalu sulit untuk menentukan pelengkap kah, objek kah. Jadi pelengkap itu orang yang tidak dikenai pekerjaan langsung. Berbeda dengan yang dikenai pekerjaannya langsung adalah tadi pakaian baru yang memang dibeli sama Bapak, itu objek. Pelengkap tadi Mirna itu ya, sangat mudah. Nah, ini kalau kita konversi ke dalam bahasa itu maf'ul awal dan maf'ul kedua dan maf'ul
Di dalam bahasa Arab tidak ada istilah objek, tidak ada itu dipisah, tetapi ada objek satu, objek dua. Bedanya dalam bahasa Arab, maf'ul awal ada yang di posisi paling pertama, maf'ul tsani ada di posisi paling kedua. Baik mereka terkena pekerjaan langsung atau tidak ada urusan kalau bahasa Arab. Nah, itu bedanya gramarnya ya. Memang nggak bisa memaksakan gramar satu bahasa dengan bahasa yang lain, harus dimaklumi berbeda logikanya. Karena logika tiap bahasa berbeda. Nah, itu. Jadi kita harus tasamuh, istilahnya toleransi tiap pemahaman beda agama, beda agama, maksudnya pemahaman beda bahasa, kenapa kan? Pemahaman beda bahasa itu harus memang dalam ilmu bahasa itu beda ya, sangat jauh berbeda. Nah di sini kita masuk menjadikan ini naib fa'il, berarti yuwafi ini harus kita ubah ke dalam naib fa'ilnya fi'il majhul yaitu yuwafa. Oke, kita ubah ya. Ke atas. Yuwafa. Yuwafa. Nah, ini udah majhul nih, udah bermakna di. Telah akan disempurnakan. Nah, buang kata Allahnya langsung ke asobir. Asobir harus menempati posisi fa'il yang mana fa'il marfu. Berarti marfu'nya jama mudzakkar dengan apa? Marfu'nya jama mudzakkar dengan wawu nun ya. Iwafat sobiruna. Iwafat sobiruna. Nah, ajrohum jangan ikut-ikutan jadi naib fa'il lagi dong. Itu maksudnya. Jadi cukup saja yang menempati tempat naib fa'il itu maf'ul yang satu saja. Maf'ul yang kedua dia berubah menjadi maf'ul pertama. Tetap dia ajro dengan tandanya di fathah. Ini pun tetap di fathah ya. Ajro. Tapi asobirina asalnya dia objek, sekarang menempati posisi pelaku dengan wawu nun begitu maksudnya. Jadi naib fa'il itu tidak akan ada dua. Naib fa'il itu hanya ada satu. Tapi kalau maf'ul bih kadang bisa satu, kadang bisa dua, kadang bisa tiga. Kalau maf'ul bih itu silahkan. Sebentar. Oh, suaranya kadang-kadang hilang. Untuk rekaman ada kebetulan kita sudah diperbaiki komputernya, alhamdulillah. Baik, pertanyaan apakah pada umumnya maf'ul itu disebut sebagai maf'ul bih atau penjelasannya? Oke. Untuk maf'ul bih itu semua jenis isim, tidak hanya masdar ya. Maf'ul bih itu dia boleh terdiri salah satunya dari isim, salah satunya. Atau yang semakna dengan isim. Nah, terkadang apa? Nanti itu ada yang semakna dengan isim itu ada masdar muawwal. Masdar pun ternyata dia bisa menjadi maf'ul. Semua jenis isim nomina, saya katakan nomina. Isim itu sekali lagi bukan kata benda to, tapi nomina. Nomina itu bisa kata abstrak, bisa ya kan kalau di dalam bahasa Inggris sudah jelas kan ada material noun, ada common noun, ada apalagi ya kesananya ada istilah material, hal-hal yang bersifat begitu ya. Kata-kata itu tidak hanya kata-kata benda, ada abstrak noun kan dalam bahasa Inggris itu lebih variatif, tapi sayangnya malah di bahasa Arab dan di Indonesia itu nggak ada. Nomina itu nggak dimasukin ke kategori-kategori itu. Malah di bahasa Inggris ya ada abstrak noun, common noun, kemudian material noun, dan lain sebagainya. Nah, jadi nomina itu pun begitu. Jadi nomina itu pokoknya semua kata yang bukan kata kerja dan bukan huruf, itu nomina. Atau kalau orang-orang awam nyebutnya kata benda, tapi bukan hanya benda ya, maksudnya nomina. Silahkan menggunakan isim atau dalam bahasa Arabnya sebutnya isim untuk menggunakan maf'ul. Bisa dari masdar, bisa dari isim fa'il, bisa dari isim maf'ul. Semua isim itu layak menjadi maf'ul. Ibu Ros. Mudah-mudahan paham ya. Nanti akan kita bahas mengenai isim dan maf'ul bih juga secara mendalam pada kajian Al-Muyassar jilid 3 ini.
Mungkin itu ya biar tidak Dibolis. kita tidak perlu panjang-panjang lebar dulu untuk Al-Muyassar jilid 3 karena kalau terlalu padat malah jadi lupa ya. Ini. Jadi naib fa'il itu berasal dari apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih merubah posisi fa'il yang dibuang menjadi naib fa'il. Tetapi ketika apabila maf'ul bihnya ada 2, salah satu yang paling pertama harus menjadi naib fa'il dan sisanya tetap menjadi maf'ul. Begitu ya. Itu dengan catatan pada fi'il yang majhul, yang fasid. Terima kasih atas perhatiannya. Dibolis. Oh iya, ini Ibu Elis Muhibah, ini pelajarannya tata bahasa, grammar bahasa Arab, Ibu. Ada kitab Al-Muyassar jilid 3, silakan bisa diikuti setiap jam 21.30 paling awal. Kadang bisa telat 10 menitan ya. Pada hari Kamis gitu ya. Nah, untuk jam 20.30-nya Ibu Elis ada Ustadz siapa tadi itu Azam ya. Ustadz Azam, beliau sekarang bertugas di Al-Muyassar jilid satunya atau tata bahasa yang paling dasarnya. Beliau yang silahkan diikuti, ini gratis untuk siapapun yang mau ikutan belajar. Silahkan di-share nanti grup ini apabila ada saudara, ada teman, ada tetangga yang mau ikutan belajar bahasa Arab. Tidak dipungut biaya sama sekali, silahkan ini siapapun yang mengikuti. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita berjumpa lagi pada hari Kamis mendatang pada waktu yang sama. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Untuk rekamannya alhamdulillah kebetulan ada, jadi bisa di-share nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa fil usbu'il qadim. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi